Bayangkan suatu hari nanti langit Indonesia dijaga oleh jet tempur generasi kelima yang tidak bisa dihentikan oleh satu tombol veto dari luar negeri. Bukan sekadar wacana, tapi skenario yang mulai ramai dibicarakan setelah sebuah pernyataan panas muncul dari Turki. Pernyataan ini bukan datang dari akun sembarangan, melainkan dari Turan Ogus, analis pertahanan Turki yang dikenal luas dan kerap jadi rujukan soal dapur industri militer negaranya. Pada tanggal 10 Januari tahun 2026, Ogus mengutip hasil pertemuan tingkat tinggi antara Indonesia dan Turki. Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Pertahanan Indonesia menyampaikan bahwa kedua negara sepakat membentuk kelompok kerja bersama di bidang pertahanan dan keamanan. Fokusnya bukan basa-basi MOU, tapi teknologi pertahanan tingkat lanjut, industri strategis, dan yang paling menarik, pesawat tempur. Menurut analisis Ogus, kerjasama ini disebut sudah masuk tahap serius. Bahkan muncul klaim bahwa Indonesia telah memesan 48 unit jet tempur generasi kelima buatan Turki, dengan opsi tambahan 12 unit. Jika benar, totalnya bisa mencapai 60 pesawat. Angka ini bukan uji coba, tapi sinyal komitmen jangka panjang yang sangat besar. Namun disinilah pertanyaan krusial muncul. Jet tempur itu akan memakai mesin siapa? Dan kapan Indonesia benar-benar bisa menerimanya tanpa bergantung pada izin negara lain? Dari sumber lain, analis pertahanan Turki menyebutkan bahwa dalam rencana ekspor final, jet tersebut ditargetkan menggunakan mesin buatan Turki sendiri, TF-35.000 yang dikembangkan oleh TUSA Engine Industries. Mesin ini dirancang punya daya dorong sekitar 35.000 lbf dan mendukung supercruise, sesuai standar jet siluman generasi kelima. Jika skenario ini terwujud, artinya Indonesia tidak perlu izin ekspor mesin dari Amerika. Dalam dunia pertahanan udara, mesin bukan cuma komponen teknis, tapi jantung politik. Siapa yang menguasai mesin, menguasai kedaulatan operasional. Tanpa mesin sendiri atau tanpa kendali atas mesinnya, jet secanggih apapun bisa lumpuh tanpa ditembak. Masalahnya, mesin TF-35.000 ini masih dalam tahap pengembangan. Timelin paling realistis menunjukkan prototipe awal baru muncul sekitar tahun 2026 sampai tahun 2027, uji darat dan terbang tahun 2028 sampai tahun 2029, dan operasional awal kemungkinan setelah 2030. Artinya, Indonesia mungkin harus menunggu atau menerima batch awal terbatas sebelum masuk pengiriman utama versi non-Amerika di awal dekade 2030-an. Disinilah taruhan besarnya. Ini bukan sekadar membeli jet tempur, tapi mengambil risiko geopolitik dan teknologi. Jet bisa dibeli, rudal bisa dicari, tapi mesin jet tempur adalah ilmu paling dijaga di dunia militer. Negara yang benar-benar menguasainya masih sangat sedikit. Mesin tidak meledak dan tidak bikin headline, tapi justru menentukan siapa yang benar-benar berdaulat di udara. Jadi pertanyaannya sekarang sederhana tapi berat. Apakah Indonesia siap mengambil langkah besar ini dan menunggu demi kemandirian jangka panjang? Dan jika benar 60 jet generasi kelima itu datang, apakah ini awal era baru kekuatan udara Indonesia?